Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP bersama saya Pendeta Romauli Sihaan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara baik-baik saja dan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita diberi hikmat untuk mengerti setiap firman-Nya dengan baik dan dimampukan juga untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami hari ini. Dan kami percaya dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu dan kami siap mendengarkan. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami sehingga firman yang kami dengar boleh mengajar kami, menuntun dan memberikan hikmat bagi kami untuk mengerti setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa hikmat daripadamu, kami tidak akan dimampukan untuk mengertinya. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kuasa Roh Kudus menerangi pikiran kami untuk dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 21 April 2023 tertulis dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat 6. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jala odo holong ni rohai, naing parange honot tapatikna. Ido patik si parange honon muna, songon naung binege muna sian mulanai. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya mengingat lagu sekolah minggu, I love you Jesus deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam-dalam banget. Dalam-dalam banget. Dalam-dalam banget. Dari sejak sekolah minggu, lagu ini diajarkan. Tetapi apakah setiap kita yang mengingat lagu ini dan juga mengatakan kalau cinta kita kepada Yesus dalam banget, apakah kita memahami bagaimana dan seperti apa orang yang mencintai Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya tanya hari ini pun kepada kita semua, apakah engkau mencintai Yesus? Atau kita bertanya kepada diri kita, apakah aku mencintai Yesus? Mungkin kebanyakan kita akan menjawab, ya, aku cinta Yesus. Tetapi menjadi pergumulan kita, bagaimana dan seperti apakah kita mencintai Dia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini sangat jelas mengingatkan kita bahwasanya ketika kita mengasihi Dia, mencintai Dia, berarti kita hidup menurut dalam perintah-Nya. Apakah perintah Tuhan? Di dalam renungan ini pun jelas dikatakan, yaitu hidup di dalam kasih. Kasih kita yang sesungguhnya kepada Tuhan adalah kasih yang didorong oleh rasa syukur. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa. Semua yang ada pada kita, kita persembahkan sebagai tanda cinta kasih kita kepada Dia. Bukankah ketika kita mencintai seseorang, kita mau dan rela melakukan apapun, mengorbankan segala sesuatu yang mungkin belum kita punya sekalipun. Orang yang jatuh cinta rela melakukan apa saja untuk orang yang dia cintai. Rela mengutang ke sana kemari untuk menyenangkan hati orang yang dia cintai.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana pengorbanan kita kepada orang yang kita cintai, mari kita tunjukkan cinta kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Terkadang mulut kita saja yang mengatakan kita mengasihi Dia, tetapi perbuatan kita tidak melakukannya. Jangankan perbuatan kita, bahkan pikiran dan hati kita pun enggan untuk melakukannya. Melakukan perintah Tuhan bukanlah hal yang mudah bagi kita, karena begitu banyak keinginan-keinginan dunia yang mencoba untuk menghambat kita untuk melakukan perintah Allah. Kita mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi kita sering melukakan hatinya. Kita terkadang lebih mengandalkan orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua, suami atau istri, saudara, sahabat. Bahkan kita mengandalkan pekerjaan kita, mengandalkan kekayaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita agar terus mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dialah prioritas utama di dalam kehidupan kita. Karena Dialah sumber segala karunia, sumber segala berkat yang boleh kita miliki, yang dapat kita nikmati sampai hari ini. Lalu apalagi perintah Tuhan yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita, yaitu kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita sayang kepada diri kita, maka ukuran yang sama jugalah kita berlakukan kepada orang lain. Kalau kita mengasihi orang yang baik dengan kita, wah itu hal-hal yang biasa, bukan? Kalau kita menolong orang yang baik dan yang mau menolong kita lagi, itu adalah hal yang biasa. Apakah jasamu untuk itu semua? Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada semua orang, berbuat baiklah kepada orang yang mungkin tidak bisa membalas kebaikanmu. Ini tidak mudah, bukan? Ya, ini bukanlah hal yang mudah bagi kita. Tetapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang-orang yang ditebus di dalam kemurahan Kristus, di dalam pengorbanannya di kayu salib. Saudara dan saya telah menerima keselamatan, telah menerima pengampunan, telah menerima kasih karunia Allah yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, marilah kita mencintai Dia dengan sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Teladan baik, teladan kasih yang telah dikerjakan Yesus selama Dia ada di bumi ini adalah menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan cara melakukan perintahnya. Mengasihi sesama, memberikan cinta kasih yang tidak pura-pura, dan biarlah semua itu kita lakukan atas dasar kecintaan kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan yang menurut manusia adalah hal yang merugikan, tetapi kita kerjakan karena cinta kasih Tuhan, maka segala kebaikan akan menyertai kehidupan kita. Amin. Kiranya kita dimampukan dan terus setia kepada Tuhan, menjadi pelaku firman yang baik. Mencintai Tuhan berarti melakukan perintahnya, baik yang terlihat nyata maupun tersembunyi di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari-hari hidup kami selalu diingatkan untuk mencintai-Mu dengan sungguh, merindukan-Mu siang dan malam di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagai tanda cinta kasih kami kepadamu, mampukanlah kami untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, mengasihi orang-orang yang memerlukan pertolongan kami, karena Tuhan mengutus kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan, kami tahu ini bukan hal yang mudah bagi kami, tetapi di dalam-Mu kami akan dimampukan, karena di dalam Tuhan ada cinta kasih yang tak terselami. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku kasih yang setia di dalam hidup ini. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.